Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisa perbandingan laporan keuangan. Sebelumnya, anggota kami ada yang pertama, Alfonsa Ditya Safira Fahik dengan NIM 2018-310-073. Heridian Marlini Oktaviana Lopo 2018-310-226. Ruth Welde Ilu 2018-310-302. Ansgariana Efrasia 2018-310-633. Sarah Wilhelmina Lenggu 2018-310-871. Kita langsung saja ke penjelasannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfonsa Ditya Safira Fahik dengan NIM 2018-310-0073. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian analisis perbandingan laporan keuangan. Jadi, untuk laporan keuangan ini kan tentunya merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubung dengan posisi keuangan ataupun hasil-hasil yang telah dicapai oleh sebuah perusahaan. Nah, kemudian ini analisis perbandingan ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses analisis laporan keuangan yang tentunya proses ini merupakan suatu pelaksanaan yang lekat dengan kegiatan akuntansi. Jadi terdapat dua perbandingan yang dipakai untuk menganalisis laporan keuangan tersebut. Yang pertama itu adalah analisis horizontal dan yang kedua itu adalah analisis secara vertikal. Jadi untuk analisis secara horizontal ini bersifat dinamis. Kenapa dinamis? Karena perbandingan yang diterapkan yaitu perbandingan laporan keuangan dari dua periode atau lebih. Nah, sehingga disebut dinamis. Dan kemudian dari hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat diketahui tendensi perubahan yang dialami oleh perusahaan secara bertahap atau secara periode beberapa periode. Nah, kemudian untuk analisis vertikal, nah ini itu merupakan analisis yang statis. Kenapa statis? Karena ini hanya mengambil perbandingan dari satu pos dengan pos lain pada sebuah laporan keuangan. Seperti itu, dan itulah mengapa disebut analisis bersifat statis. Jadi hasil yang diperoleh dari analisis tersebut hanya menunjukkan performa pada satu periode tertentu tanpa diketahui perkembangan dari sebuah perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, baik, di sini ada metode analisa. Jadi untuk metode yang pertama adalah metode yang komparatif. Nah, metode komparatif ini digunakan untuk menggunakan angka-angka di laporan keuangan dan membandingkan dengan angka-angka pada laporan keuangan tahun sebelumnya. Jadi ini merupakan metode yang dimana kita membandingkan angka-angka pada periode sekarang dan pada periode laporan keuangan beberapa tahun sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah metode analisis. Jadi metode ini menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun yang lalu dan kemudian menggambarkannya dalam bentuk tren atau sebuah grafik. Nah, oleh karena itu pada metode ini nih biasanya membutuhkan pengetahuan statistik. Nah, karena istilahnya itu kita menggunakan rumus linear biasanya untuk memproyeksikan atau menggambarkan laporan tersebut. Yaitu contohnya dengan program linear yang Y sama dengan A plus BX. Nah, jadi teknik tren tersebut dapat digunakan untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa depan dengan menggunakan data historis. Yang ketiga ada metode Common Size Financial Statement. Nah, metode ini merupakan metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi. Jadi, adapun presentasi yang dibuat biasanya itu berkaitan dengan jumlah yang bernilai penting. Misalnya, kita ingin mempresentasikan sebuah aset pada neraca ataupun penjualan dalam laporan laba rugi. Jadi, bagaimana sih kita mempresentasikan laporan tersebut? Seperti itu. Kemudian, yang keempat itu adalah metode index time series. Nah, di mana metode ini dihitung dengan cara menggunakan laporan keuangan yang dijadikan sebagai indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Nah, biasanya itu tahun dasar yang dipilih atau ditetapkan diberi dengan indeks 100. Yang kemudian, mohon maaf, kemudian ada teknik analisa. Nah,
Teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah analisa perbandingan laporan keuangan yang dimana metode dan teknik analisa ini dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode mohon maaf, untuk membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih. Yaitu tentunya dengan menunjukkan yang pertama itu ada data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, yang kedua ada kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, dan yang ketiga yaitu adalah kenaikan atau penurunan dalam persentase, dan yang keempat itu ada perbandingan yang dinyatakan dengan rasio, dan yang terakhir itu adalah persentase dari total. Baik, sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Heridian Marleni akan melanjutkan presentasi tentang faktor yang mempengaruhi analisa perbandingan laporan keuangan. Jadi di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah likuidasi. Jadi likuidasi ini di sini adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika ditagih, perusahaan itu langsung membayarnya. Nah, jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangannya, maka perusahaan itu dalam keadaan liquid. Namun ketika perusahaan itu tidak mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya, maka perusahaan itu disebut illiquid. Nah, faktor yang kedua adalah solvabilitas. Solvabilitas di sini adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila dilikuidasi. Baik itu jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, apabila perusahaan mempunyai kekayaan yang cukup atau harta yang cukup untuk membayar kewajiban keuangan itu, maka perusahaan itu disebut solvable. Namun ketika sebaliknya, ketika perusahaan tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar kewajiban keuangan, maka perusahaan itu dikatakan insolvable. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga adalah profitabilitas. Jadi profitabilitas ini adalah bentuk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan kita dapat lihat melalui perbandingan antara laba satu periode dengan aset atau jumlah modal perusahaan tersebut. Nah, faktor yang keempat adalah stabilitas usaha. Nah, bentuk kemampuan perusahaan dalam hal mempertahankan operasional perusahaan. Pada umumnya, stabilitas usaha ini juga ditunjukkan melalui kestabilan usaha suatu perusahaan. Stabilitas usaha ini juga kita dapat lihat melalui ketika suatu perusahaan itu dapat membayar beban bunga dari hutang-hutangnya. Dengan demikian, perusahaan yang stabilitas usahanya yang berstabilitas usaha ini mampu untuk membayar pemegang sahamnya, membayar dividen kepada pemegang sahamnya dengan tidak adanya hambatan atau krisis keuangan. Selanjutnya adalah manfaat dari analisa laporan keuangan. Nah, manfaat analisa laporan keuangan ini yang pertama itu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil yang dicapai untuk beberapa periode. Nah, analisa laporan keuangan ini juga bermanfaat untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu diperbaiki oleh perusahaan berkaitan dengan keuangan perusahaan saat ini. Perusahaan juga mendapatkan manfaat dari analisa laporan keuangan, yaitu melakukan penelitian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak perlu adanya perbaikan. Nah, analisa laporan keuangan juga
berfungsi bagi perusahaan untuk membandingkan perusahaan ini dengan beberapa perusahaan sejenisnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kegunaan dari analisa rasio keuangan. Analisa rasio keuangan ialah suatu analisis kuantitatif yang digunakan untuk bisa mengevaluasi berbagai aspek kinerja, operasi, dan keuangan perusahaan berdasarkan suatu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, seperti pada suatu laporan neraca, laporan aliran kas, dan laporan laba rugi. Berikut saya akan menjelaskan tentang fungsi dari analisa rasio keuangan dan manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama, fungsi dari analisa rasio keuangan ialah untuk bisa menentukan seberapa baik kinerja perusahaan mereka untuk mengevaluasi kemana perusahaan dapat memperbaiki diri. Misalnya, jika suatu perusahaan memiliki margin kotor yang rendah, manajer dapat mengevaluasi bagaimana meningkatkan margin kotor mereka. Yang kedua, untuk bisa melihat apakah perusahaan itu investasi yang bagus dengan membandingkan rasio keuangan antar perusahaan dan antar industri. Para investor dapat lebih menentukan investasi terbaik. Yang kedua, manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama itu membantu untuk menganalisis tren kinerja sebuah perusahaan. Yang kedua, membantu para stakeholder untuk dapat membandingkan hasil keuangan suatu perusahaan dengan pesaingnya. Dan yang ketiga, membantu manajemen, kreditur, dan investor untuk mengambil suatu keputusan dan menunjukkan suatu letak permasalahan keuangan perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sgania Frasia dengan NIM 2018-310633. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, di sini ada jenis-jenis rasio. Yang pertama adalah rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan yang melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Dalam rasio likuiditas, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktivitas lancar, maksud saya aktiva lancar, dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Nah, apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, itu berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jadi, dikatakan sehat jika rasionya itu berada di atas 1 atau di atas 100%. Yang artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Yang kedua, ada rasio cepat atau quick ratio atau acid test ratio. Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan
dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Berikutnya, ada cash ratio membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan yang bersangkutan. Yang berikutnya ada rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio ini melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Yang pertama ada perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan cara mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Nah, rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Yang kedua adalah perputaran persediaan. Perputaran persediaan menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang berikutnya ada perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap merupakan cara mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva merupakan rasio yang menghitung aktivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi, pemasarannya, dan pengeluaran investasi atau modalnya. Berikutnya ada rasio solvabilitas atau solvability ratio. Rasio solvabilitas atau solvability ratio adalah rasio aktivitas yang menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada orang lain. Nah, rasio yang digunakan adalah yang pertama itu ada rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Adalah mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Yang kedua, ada rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio, menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan direktur, kreditor, dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sarawal Menalenggu dengan NIM 2018310871. Berikut saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas dan rentabilitas atau profitability ratio. Nah,
Apa itu rasio profitabilitas dan rentabilitas? Jadi, rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau keuntungan dari perusahaan dibanding penjualan dan aktiva. Nah, analisis rasio profitabilitas rentabilitas ini dapat dilakukan dengan 5 rasio. Yang pertama adalah dengan menggunakan margin laba kotor. Nah, ini untuk mengukur persentase daripada hasil sisa penjualan perusahaan yang sudah membayar harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua adalah margin laba operasi. Nah, margin laba operasi ini adalah mengukur persentase dari hasil sisa penjualan perusahaan yang sudah dikurangi oleh semua biaya dan pengeluaran, akan tetapi belum dikurangi dengan bunga dan juga pajak. Kemudian yang ketiga adalah margin laba bersih. Itu sama dengan yang kedua, akan tetapi dia sudah dikurangi dengan bunga dan pajak. Kemudian yang keempat adalah return on investment. Itu merupakan rasio atau menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dapat mengembalikan laba yang dapat menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima adalah rentabilitas ekonomi atau return on asset. Nah, ini menunjukkan kemampuan dari perusahaan untuk menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah rasio investasi atau investment ratio. Nah, rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat memberikan imbalan atau katakanlah kayak memberikan dividen kepada perusahaan yang telah berinvestasi di perusahaannya, dan dia bisa memberikan imbalan tersebut tepat pada waktunya. Next adalah analisis common size dan analisis indeks. Apa itu analisis common size? Jadi, analisis ini adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca. Kemudian, analisis indeks atau tren adalah salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tendensi keadaan keuangan suatu perusahaan, apakah ia naik, turun, atau tetap. Biasanya untuk melihat tren ini akan menggunakan angka indeks 100. Nah, demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua.